program pendidikan ya tentang teknik energi terbarukan di UPI. Kira-kira apa saja Pak? Mungkin masyarakat atau saya sendiri malah baru tahu bahwa di UPI ada prodi seperti ini. Kira-kira bisa digambarkan Pak? Itu prodinya seperti apa sih yang Ini sesuai dengan kebutuhan, ya kebutuhan masyarakat sekarang, yang tentunya isunya bukan isu lagi, kebutuhan lingkungan hijau. Betul. Apakah ada semacam hasil penemuan inovasi teknologi yang dari belum lama ini kami mengenalkan biogester untuk teknologi sampah ya, sampah. Kalau di kita tuh uptrans ya, apartemen transit. Ya, karena kita konsepnya mereka tidak terus-menerus di sana gitu, karena kita program mereka agar mereka nanti lulus, istilahnya ada wisuda ketika mereka punya tabungan untuk bisa dipakai untuk DP rumah. Kalau mulai usul namanya dirubah, jadi tambahkan dari smart apartemen transit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di PPJ Podcast P3JB Juara. Ya, hari ini, pagi yang sangat cerah, saya kedatangan seorang tamu istimewa nih, Pak Bambang Trisno. Oke, selamat datang Pak di podcast kami. Ini media yang sengaja kita buat agar kita bisa melakukan dialog dengan berbagai komponen masyarakat, termasuk Pak Bambang yang latar belakangnya akademisi, Pak ya. Oke, jadi Pak Dr. Bambang Trisno ini adalah Ketua Prodi Teknik Energi Terbarukan ya di Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Kemarin saya juga datang ke sana Pak, ada dialog dengan mahasiswanya. Saya senang bisa mereka ikut memikirkan tentang isu-isu perumahan. Nah, termasuk yang sekarang kita akan mencoba ngobrol, dialog Pak. Sebenarnya apa sih tantangannya pengelolaan rumah ataupun bangunan gedung yang sebenarnya sekarang itu isunya bukan hanya tentang struktur ya, tapi juga bagaimana tentang lingkungan, termasuk juga energi yang terbarukan. Nah, sebelum kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak, karena Bapak sendiri ada sebagai seorang pendidik, kemudian juga kebetulan sekarang menjadi ketua program pendidikan ya tentang teknik energi terbarukan di UPI. Kira-kira apa saja Pak? Mungkin masyarakat atau saya sendiri malah baru tahu bahwa di UPI ada prodi seperti ini. Kira-kira bisa digambarkan Pak? Itu prodinya seperti apa sih yang di UPI? Baik, ya. Terima kasih. Jadi kalau prodi ini sebetulnya baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oke. Sekarang tahun kedua. Ya. Proses pembangunannya memakan waktu cukup lama, dari mulai tahun 2018, studi kelayakan dan seterusnya. Yang menjadi problem itu sebetulnya kita proses pengakuan dan kognisi dari pemerintah. Melalui Ban PT ya. Ternyata dari Ban PT setelah setahun harus pindah ke Lamtek. Lamtek kita nunggu sebentar, ya cukup lama. Baru tahun 2024 kita dapat izin. Oh, baru dapat izin 2024. 2024 baru sekali ya. Betul. Sekali ya. Prosesnya cukup lama. Ya. Tapi bagaimanapun ini dapat respon positif. Dengan waktu pendek kita menerima mahasiswa dengan waktu promosi 10 hari. Cuma 10 hari? Pertama mau menerima ya? Itu sudah animonya cukup besar. Ya, sehingga kami punya angkatan pertama 35 orang. Dan tahun kedua, bludak. Jadi kita masuk peringkat 16 terdekat di UPI. Oh gitu? Tiba-tiba. Padahal ini anak baru ya? Anak baru. Iya. Tapi memang ini sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan masyarakat sekarang, yang tentunya isunya bukan isu lagi, kebutuhan lingkungan hijau. Hijau. Oleh karena itu kami berdiri pun ada di posisi mana, sehingga kami melihat potensi-potensi yang ada, bagaimana masyarakat bisa secara nyaman
memanfaatkan energi hijau ini. Yang luar biasa, Indonesia sangat kaya. Betul. Hanya saja dominasi dari penggunaan bahan bakar fosil atau sumber daya fosil itu masih tinggi. Jadi dari pengalaman yang sudah pernah kami lakukan, mencoba mengkaji dari sejak 2014 kami mengenalkan energi terbarukan ke mahasiswa bahwa energi terbarukan ini termasuk teknologi disrupsi. Betul, disrupsi ya. Bisa merubah juga peradaban kita ya. Jadi teknologi disrupsi ini yang tentunya masih berjalan, masih berlangsung, akan muncul ketika teknologi yang boleh dikatakan konvensional sudah mau usang ya, yang sudah mapan, sudah dianggap mapan, ini muncul sekarang. Sehingga ini mengganggu kenyamanan hidup teknologi yang sudah memanfaatkan fosil. Sebetulnya teknologi yang berkembang yang kita akan bahas sebetulnya itu sudah cukup lama ada. Kalau kita lihat batu bara juga kita lihat termasuk energi yang tersimpan dalam ribuan tahun. Betul. Nah, dan kita habiskan hanya dalam beberapa puluh tahun gitu ya. Itu sekarang dimasukkan ke bagian renewable energy. Sehingga di beberapa pendidikan di sekolah menengah itu dipakai, ada biomasa, ada PLTS, ada angin. Termasuk matahari itu yang termasuk kelompok. Nah, kaitannya dengan prodi kami, kami mencoba menelaah seluruh Indonesia. Itu kebanyakan belum secara spesifik. Adanya di S2. Ya, itu saya tadi juga penasaran. Boleh jadi ini jurusan yang langka ya? Betul. Jalan langka. Di ITB sendiri kayaknya belum ada ya? Belum S1-nya apalagi ya? Belum ada ya? Jadi tidak secara spesifik dibangun. Kalau bicara skala nasional, di UPI ini prodi bukan pendidikan, tapi prodi teknik. Saya sebenarnya ingin lebih jelas. Jadi ini meskipun di UPI, tapi tidak masuk di kelompoknya pendidikan ya. Jadi ini artinya berarti memang engineering. Engineering. Betul. Sehingga kami dengan dukungan bantuan dari Asian Development Bank, alhamdulillah kita bisa berdiri karena memiliki alat yang untuk kami dirasakan ini luar biasa. Cukup memadai. Jadi tentu kami juga membuat kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan yang untuk jangka panjang. Betul, link and match-nya dengan dunia kerja juga berarti ya, industri juga ya, itu yang harus nyambung. Kami melihat dari beberapa negara, dari tentunya bahwa kebutuhan tenaga kerja di bidang energi terbarukan ternyata meningkat. Ternyata meningkat dan memang sesuai dengan pemanfaatan energi terbarukan itu sendiri. Nah, kita juga punya program bahwa Indonesia akan mencapai lingkungan hijau itu tahun 2060. Di satu sisi sementara negara-negara lain itu sudah mengadopsi dari dulu sebetulnya. Tanpa ini digaungkan, mereka sudah mengadopsi ya. Tapi baru digaungkan, apalagi dengan Sustainable Development. Saya pengen memperluas Pak. Kira-kira dari lulusan atau prodi ini di dunia industri atau kerja itu masuknya ke sektor apa dan seperti apa Pak Damar? Baik ya, kita membangun prodi dengan misi dengan platform Smart Grid Sistem dan energi. Jadi itu lebih memanfaatkan aplikasi energi terbarukan dalam jaringan listrik. Lebih ke jaringan listrik itu ya. Jadi nanti sebenarnya bukan hanya ke industri, tapi juga bisa masuk ke rumah tangga kan berarti Pak ya? Ke rumah-rumah memang yang swadaya masyarakat gitu dan sebagainya. Yang sudah, apakah ada semacam hasil penemuan inovasi teknologi yang dari prodi ini? Apa sih? Kalau disebut penemuan baru sih kita karena baru berdiri, dosennya baru, tapi kita secara periodik saja, secara bertahap memang kita mengenalkan dulu secara umum kepada masyarakat nih ada energi terbarukan. Juga pada saat
belum lama ini kami mengenalkan biogester. Biogester. Untuk teknologi sampah ya, sampah, memanfaatkan sampah karena sesuai dengan kondisi sekarang. Iya. Tapi hasilnya sampah. Energi ya? Hasilnya energi. Bisa untuk energi yang bisa dimanfaatkan. Jadi karena kita lihat ini potensinya sangat besar. Ya, dan ini kalau dilihat dari secara lebih jauh, sampah itu aset sebetulnya. Betul. Dan gratis. Datang sendiri. Betul. Tidak perlu dibeli. Betul. Nah ini jadi seringkali kita salah kaprah, sampah ya udah nggak ada artinya. Tapi ternyata ditelaah sampah itu menjadi aset yang bisa sustainable life ya untuk kehidupan kita lebih panjang. Hanya saja bagaimana mengelolanya. Bagaimana mengelola. Nah memang ini agak sedikit belok ya dari kondisi prodi kami yang sekarang lagi tengah berkembang. Kurang dari beberapa negara kami didatangi dari Prancis, kemudian dari Jerman. Kemudian belum lama lagi nanti tanggal 27 ini akan datang dari Swiss. Dari Swiss. Mereka ke sini bawa menawarkan teknologi atau kerjasama? Yang baru-baru ini kami dengan Jerman. GIZ. Jadi mengadakan GIZ mengharapkan keterlibatannya UPI untuk membangun yang sebutnya upskilling. Mereka punya program yang digaungkan oleh Bappenas. Mereka sangat concern di green infrastructure ya. Betul. Jadi mereka lebih ke arah sana. Hanya sayang ini harusnya saya ini sekarang di Jakarta, Pak. Oh gitu. Kemarin di Jakarta. Maaf nih, kemarinnya di Jakarta. Jadi harusnya di Jakarta menghadiri itu kegiatan itu. Ada dengan mereka Dengan mereka. Kemarin sebenarnya diundang 2 hari, cuma kami baru pulang dari Padang. Gitu. Baru dari Padang, kemudian kemarin datang dari BRIN untuk kerjasama kaitan dengan smart integration smart integration untuk electrical system. Nah, ini saya jadi kepancing karena kebetulan saya sekarang lagi mengawal juga tentang pengolahan sampah nih Pak, khususnya di TPST. Yang menurut saya sampah ini akan selesai ketika kita menyelesaikan di hulu, Pak. Jadi tadi termasuk menjadi bagaimana sampah yang dikelola di hulu itu sehingga dia dimanfaatkan selain hanya dulu kan kita taunya hanya 3R aja gitu ya, pengurangan, kemudian daur ulang gitu ya. Kemudian juga pemakaian reuse-nya gitu ya. Sekarang itu kan 3R ternyata nggak cukup. Kita ingin kembangkan bahwa sampah akan menjadi berkah ketika kita bisa memanfaatkan. Dan salah satunya menurut saya tadi betul Pak, energi. Jadi mungkin saya pengen dapat kira-kira sebesar apa sih potensinya Pak kalau misalkan menurut pandangan Pak Bambang itu pemanfaatan itu untuk melalui biodigestor yang bisa memang menyediakan energi. Ya, saya coba mengamati di Bandung. Itu per hari itu bisa 1.500 sampai per hari. Betul. Ya, ton per hari. Sementara itu kalau kita lihat, saya coba bandingkan dengan Singapura. Bagaimana mengelola sampah. Jadi kalau kita bicara R3. Singapura itu 70% yang diolah itu yang bisa recycle. 30% baru ke TPA. Gitu. Nah, di kita kan belum sampai ke sana. Kemudian juga infrastrukturnya, jadi boleh dikatakan mungkin di sini saya ambil sampel kenapa ke Singapura negara terdekat tapi menjadi contoh di dunia. Memang di sini ada yang namanya insinerator yang pengolahan lumpur istilahnya. Lumpur lumpur yang tentunya lumpur yang dimaksud bukan lumpur, tapi air limbah. Air limbah. Jadi bukan solid waste ya? Bukan ya, tapi itu ya. Jadi dia air limbah yang dibuang dari rumah tangga atau dari industri itu nanti dikelola lagi. Dikelola lagi sampai jadi air yang bisa dikatakanlah diserap, bisa diminum dan sebagainya. Ya, artinya di satu sisi memang kita kaget juga sih waktu ke Singapura ya. Kaget juga. Wah, ini jangan-jangan yang di apartemen kita tinggal airnya air limbah gitu. Betul. Nah, karena ada keterangan seperti itu. Nah, kami datang ke sana seperti apa? Ya, karena mereka juga menggunakan air laut. Yang diolah sedemikian rupa untuk air minum. Sementara ini air limbah ini kemana? Air kamar mandi, ada pengaruh
deterjen dan seterusnya gitu. Nah, ternyata mereka olah lagi. Nah, kalau misalkan tadi kita bicara tentang tema kita tentang energi terbarukan, yang kita bayangkan kadang-kadang kan energi terbarukan tuh misalkan kebutuhan buat listrik, pengganti dari PLN gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara secara lebih makro, lebih luas lagi, ketika kita bisa mengolah tadi menjadi recycle gitu ya, itu kan sebenarnya kontribusi terhadap saving energi juga kan gitu. Nah ini di Singapura, kenapa saya bicara Singapura? Singapura berhasil mengolah limbah. Menjadi 22 megawatt. Dari limbah ya, limbah yang cair tadi. Betul, itu jadi dari limbah yang tadi dua hal tadi yang bisa diolah. Dan yang cair itu, karena yang cair ini mereka mulai saluran sendiri khusus. Itu untuk energi juga, yang cair tadi? Ya, makanya akhirnya diolah ya, jadi diolah sehingga menghasilkan energi listrik sampai 22 megawatt. Nah ini juga sebenarnya sudah dilakukan sih di Jerman, di Korea Selatan gitu ya. Di kita juga ada di Probolinggo, kalau nggak apa saya lupa nama ini ya. Cuma belum sampai ke listrik. Belum sampai ke listrik. Ya, belum sampai ke listrik. Hanya ini kan sekarang masih jadi isu. Tapi dari sisi teoritik, panasnya yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah ini bisa jadi sumber energi listrik. Gitu. Nah ini yang mungkin kita masih ketinggalan. Nah makanya ini saya belum lama ini baru kemarin daerah sini ketemu orang Jepang. Orang Jepang ini menawarkan alat pengolah sampah. Dan pengolah sampah itu nggak seperti ya pengolah sampah yang harus jauh dari lokasi TPA dan sebagainya. Itu bisa di depan kafe katanya. Betul. Nah, yang saya kaget tidak menggunakan listrik. Tidak memakai listrik. Malah menghasilkan diantaranya bahan bakar. Dan kemudian kalau kita sekarang lagi sosialisasi sampah itu dari bahan organik, anorganik, dan mungkin yang satu lagi yang tidak bisa dimanfaatkan, artinya tidak bisa diproses. Itu Jepang itu sudah menghasilkan teknologi yang tidak perlu dipisahkan. Artinya tidak ada pemilihan dulu? Tidak ada. Mereka masuk ke mesin itu. Dengan forklift dan sebagainya, nanti mesin itu akan memisahkan sendiri. Nah, diantaranya kalau yang kaca, besi, itu langsung dipisah. Sementara yang lainnya itu diproses, bisa menghasilkan bahan bakar, sekaligus pupuk. Gitu. Nah, saya menunjukkan waktu itu biogester yang kami buat dengan modal 11 juta. Tapi sederhana lah, terlalu sederhana. Tapi karena melihat kasus sampah. Gitu. Nah, kebetulan di kampus kami juga ada yang namanya biogester. Tapi bukan disebutnya biogester, biomas dan biogas. Biogas sama biomas itu masuk kelompoknya biodigester ya. Nah, tadi saya agak penasaran Pak. Ini kan sebenarnya ada dua nih. Ada yang solid waste sampah ya yang kita anggap. Kemudian yang ternyata limbah. Itu karakteristiknya kalau misalkan mereka mau kita pakai untuk misalkan menghasilkan energi sama nggak atau memang berbeda? Nah, ini harus dipisah lagi. Dipisah lagi. Karena kita lihat yang namanya organik. Ada yang racun juga Pak. Jadi kita tentu ada 3 macam kalau di beberapa itu yang harus dipisahkan, mana limbah organik, mana limbah anorganik, dan limbah kimia, dan ketiga, dan juga limbah barang elektronik. Barang elektronik. Nah kita kan belum nampak kayak adanya malah di tempat-tempat servis. Nggak dibuang. Padahal sampai ke sana. Jadi kalau di negara-negara maju ya Jepang, paling dekat Singapura lah. Jadi yang namanya B3 itu mereka punya satu pulau namanya. Satu pulau. Jadi yang itu mereka tidak diolah, tapi katakan dikemas dikemas demikian, dikubur Pak. Ya ini juga sebenarnya khawatir juga sih. Kalau dulu waktu di Binongko, waktu kami di Wakatobi itu Binongko jadi pusat pembuangan sampah. Jadi Wakatobi yang jadi satu pusat pariwisata. Tapi ada satu pulau yang dipakai oleh kebijakan pemerintah di sana, Sulawesi Tenggara itu, Binongko itu, jadi tempat pembuangan sampah. Karena masalahnya
di sana itu di laut itu sampah plastik paling banyak, Pak. Betul, kita termasuk penghasil sampah plastik yang terbesar, Pak, di dunia ya, dan ini jadi masalah. Dan mungkin juga ini menjadi perhatian juga pemerintah, masyarakat. Ini saya melihat sekarang itu konsen pemerintah sudah nampak, Pak, ya, bahwa TPA yang konvensional itu sekarang sudah bukan zamannya lagi. Betul. Kita nggak bisa lagi sampah itu ujungnya adalah semua di TPA yang tanpa ada pengolahan. Nah, sekarang Pak Bambang dengan teman-temannya mencoba gitu, Pak, ya, membuat sebuah teknologi di mana kita bisa memanfaatkan ini yang memang bisanya bermanfaat. Secara konkretnya yang udah dikembangkan Pak Bambang dengan teman-teman itu kapasitas berapa, Pak, pengolahan sampah? Kalau kemarin kecil sekali. Kecil berapa? Sekitar? Hanya kurang lebih berapa kilogram? 600 kilogram. Apa istilahnya kalau kubik ya 600 kita 0,6 kubik. 0,6. Jadi 500 ya kita kurang ya, 0,6 kubik. Kira-kira mungkin 300 kilo mungkin ya. Ya kurang lebih sih ya, kurang jadi ya. 6 kubik ya, itu enggak 6 kubik. 0,6 kubik ya, itu memang masih kecil. Ini bisa menghasilkan kalau mau dikonversi itu produknya berapa? Sebetulnya pemanfaatannya kan tergantung dari kapasitas fermentasi yang kita butuhkan. Artinya kalau memang itu mutu dari bahan bakunya, karena maaf ya, untuk men-trigger biogester itu harus pakai limbah sapi yang terbaik. Yang kotoran sapi ya. Kotoran sapi. Baru setelah itu kita bisa mix dengan tumbuh-tumbuhan, misalnya rumput, kecuali batang. Batang nggak bisa. Jadi kalau kita rumput, daun dan sebagainya yang kita pisahkan juga dengan limbah dapur. Ini kayaknya kalau di Singapura prioritas itu limbah dapur. Ya, jadi ada sendiri lagi. Gitu ya. Jadi limbah dapur, limbah elektronik dan limbah B3. Itu jadi harus terpisah ya, masing-masing itu memang bisa menghasilkan, termasuk tadi kan bisa menghidupkan genset juga ya, dari yang ini tuh ya. Betul. Jadi memang ada syarat kualitas juga, kualitas yang limbahnya. Cuma kalau kita bicara kenapa pakai limbah sapi, karena limbah sapi ini dianggap sementara ini bisa mempercepat proses yang fermentasi. Betul. Fermentasinya. Dengan proses fermentasi lebih cepat dibanding kalau kita menunggu daun-daunan dan sebagainya bisa lama. Karena kita juga perlu air lagi. Ya. Nah, sementara untuk biogester itu kalau untuk skala rumah tangga ya untuk limbah sapinya limbah basah. Limbah basah ya. Tapi kalau untuk skala kampus limbah kering. Jadi kering kita harus campur air lagi. Jadi sebenarnya pemakaian itu bisa ya dengan kering, cuma memang perlu ada air lagi. Jadi, tapi ternyata lebih cepat malah yang dari sapi. Lebih cepat. Sapi. Ya, kalau dari sapi lebih cepat. Jadi saya terinspirasi sebetulnya untuk masa depan. Ya, kalau kita lihat ini sebagai aset. Itu untuk perumahan, skala perumahan, cuma masyarakat harus diedukasi dulu. Betul. Harus diedukasi dulu. Ya. Saya setuju, Pak Bambang nih. Jadi saya kebetulan beberapa tahun yang lalu juga ikut terlibat, termasuk yang Citarum Harum, ya. Itu kan salah satu program yang andalan prioritasnya itu adalah pengolahan sampah. Ini memang sebenarnya jauhnya kita merubah mindset dan perilaku sebenarnya kan. Nah, hanya masalahnya sekarang itu yang dihadapin oleh masyarakat sekaligus tuntutan ke pemerintah, mereka belum bisa merubah perilaku ketika pemerintah belum bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengelola sampah. Jadi ada memang pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan juga ada pengolahan sampah yang memang harus segera selesai. Sekarang kan bisa kita lihat di permukiman, di pasar-pasar, kelihatannya memang sampah tidak terolah gitu. Sehingga masyarakat kalau mereka diajak untuk langsung merubah perilaku, buktikan dulu gitu. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Bambang, setuju seperti itu? Setuju, Pak. Ya, saya coba bandingkan dengan India, Pak. Ya. India kan kita tahu. Betul. Bagaimana? Tantangannya juga berat sama dengan kita dengan penduduk yang saya kaget setelah ditelaah. India itu mengelola biomas. Biomas itu 1 juta ton per hari. Biomas. 1 juta ton per hari. Itu. Ya untuk India ya. Seluruh India. Saya kaget. Dengan artinya dengan
iklim, budaya dan sebagainya seperti itu, ternyata mereka memanfaatkan sampai 1 juta. Oke. Beda dengan Denmark dan Jerman juga sama pakai biomas. Pakai Itu biomas, dimanfaatkan, ya. Nah, sehingga hanya mungkin ya Korea juga sama. Ya. Dan sementara ini kalau kita untuk pemukiman, saya juga makanya kemarin lagi mempertimbangkan teknologi Jepang yang tanpa menggunakan, karena gini ya, pengolahan biomas kan tanpa listrik. Betul. Aman, hanya mungkin orang masih bicara ini limbah, ada polusi. Oke. Gas metannya lah. Ya, gas metan sama limbah itu mereka masih belum. Nah, ini perlu edukasi satu sisi, tapi sumber alternatif lain banyak sebetulnya potensi untuk rumah susun itu. Oke. Jadi kalau kita yang paling dekat ke Singapura itu hampir semua rumah susun, kan kebanyakan rumah susun. Betul. Semua pakai PLTS. Pakai PLTS. Jadi itu untuk listriknya itu sendiri ya. Nah, ini menarik nih. Jadi di satu sisi PLTS-nya sendiri kalau kita dilihat dalam aplikasinya dari kelistrikan, sistem kelistrikan yang kami adopsi itu ada 2 jenis. Ya. On grid dan off grid. On grid. On grid dan off grid. Iya, betul. Nah, sehingga kita menghadapi hal yang kalau on grid berarti yang hybrid antara PLN dengan pembangkit listrik yang kita yang sumber alternatif kita gunakan dan terkait dengan PLN. Nah, ini ada aturannya sebetulnya. Betul. Nah, saya kemarin kebetulan membaca juga itu yang Perpres itu Pak, yang tentang pengolahan sampah. Sekarang ternyata pendekatannya memang mau nggak mau menurut saya ini dalam rangka tadi bahwa pemerintah harus membuktikan dulu bahwa mampu mengolah sampah. Nah, ini sekarang kan memakai pendekatannya bisnis bahwa ternyata memang bisa dijual, Pak. Betul. Dan itu di Perpres itu saya baca bahwa memang ke depannya PLN harus beli. Betul. Nah, yang menarik Pak kemarin itu yang kalau saya baca itu dulu kalau nggak salah itu harganya cukup mahal memang. Jadi dijual ke PLN-nya itu kalau nggak salah sekitar $14 atau berapa belas ya Pak ya per kWh. Nah, sekarang di Perpres itu sekarang hanya 0,2 dolar per kWh. Artinya secara bisnis untuk PLN-nya apa namanya mereka mampu kan membeli seperti itu. Di lain sisi bahwa si sampah itu bisa bermanfaat kira-kira seperti itu. Ya, sebetulnya target pemerintah tuh sejak 2019 kalau ya. Itu kan 1 juta pemanfaatan biomas. 1 juta. Titik. Biomas. Tapi dari data yang saya dapat, kalau nggak salah ada baru 48.000. Dari yang 1 juta. Jadi masih jauh. Jadi ini memang ini pekerjaan bagi pemerintah. Jadi, ini harus ada dukungan dari pemerintah. Betul. Jadi kalau misalkan perumahan-perumahan ini akan dibangun, biogaster atau nanti pembangkit listrik yang berbasis sumber energi terbarukan, tentu kalau biogaster kan baru 48.000 nih, sisanya masih ini ya banyak Pak. Jadi juga saya sempat berpikir nih kayaknya di Bandung, kalau Bandung bagi area-areanya, barat, timur, selatan. Betul. Jadi barat timur gimana memanage sampah yang ada di barat, Gede Bage dan seterusnya, terus timur, Kabupaten Bandung dan barat dan seterusnya, selatan juga kabupaten dan seterusnya. Harus ada titik-titik di situ. Betul. Jadi kata kuncinya saya kira tadi kita harus bisa membuat sistem yang sirkular ekonominya ya, harus dijamin ya. Nah, ini salah satunya yang sekarang melibatkan Danantara, Pak ya, yang induknya Koperasi Merah Putih termasuk Koperasi Merah Putih. Artinya itu memang harus semua terlibat, masyarakat juga ikut terlibat. Pilihannya tadi ya Pak ya, mungkin kalau yang sekarang itu orang mengatakannya pengolahan sampah yang menghasilkan energi listrik gitu ya, tapi bisa macam-macam kan, biomas gitu ya, kemudian yang akan misalnya biogas itu pilihan teknologinya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin Pak Bambang pernah mendengar sekarang kita itu bantuan untuk TPST itu salah satu yang dihasilkan untuk bisa menghasilkan energi itu yang RDF.
Iya. Ya, RDF itu jadi ada pengolahan, itu tergantung teknologi, ada yang memang sampahnya dari organik saja, misalkan, atau juga ada yang campuran, menghasilkan ini yang nanti bisa menggantikan batu bara. Iya. Saya kira itu mungkin ada pengembangan itu juga, Ya, Pak Alma? saya lihat kan memang ada MDF, ada RDF. Ya, betul. Yang saya lihat di Bandung ini baru RDF. Baru RDF, ya. Baru RDF. Sekarang udah banyak. Apinya. Nah, ini perlu. Nah, tapi yang saya lihat yang paling dekat lah di Babakan Siliwangi. Itu RDF-nya itu hanya baru plastik. Baru plastik. Artinya plastik. bahannya memang belum bisa ini jadi, ya. belum sampai ke bahan-bahan cair yang ada hubungannya dengan biogas. Jadi kalau kita lihat biogaster itu dibagi dua. Ada biogas, ada digesternya. Digesternya. Jadi kalau kita lihat, kalau biogas itu bisa langsung dimanfaatkan untuk listrik. Untuk listrik ya. Nah, kalau yang digesternya ini kita hubungannya dengan tanaman, dengan makanan dan seterusnya, tumbuhan, bukan makan ya, tumbuhan dan seterusnya gitu. Nah ini yang mungkin yang belum berkembang tadi yang sebetulnya kita manfaatkan organiknya. Organiknya untuk yang digesternya. Iya. Jadi digester belum banyak, Pak. Malah belum banyak. Belum banyak. Makanya kemarin kita coba kenalkan dulu ke masyarakat di daerah Sariwangi. Waktu kemarin itu bukan Sariwangi ya. Pokoknya daerah sana lah, ya, Cianjuang lah, Cianjuang di betul. sana. Karena kebetulan berdekatan dengan lokasi kampus, karena kita juga bawa alat yang cukup repot, makanya ya bikin skalanya udah lebih dari mungkin dari 1 kintal lebih. Bisa 1 kintal? Iya, bisa 1 kintal kurang ya, cuma karena konstruksinya kita pakai torrents dan ada beberapa terkait, ya kita harus sendiri di bawahnya ya. Nah itu kita cari yang praktis. Betul. Jadi kita disosialisasi di situ. Tapi ini potensi besar. Hasilnya juga lumayan. Bagus. Ya, bukan lumayan, bagus. Bagus ya. Ya memang nanti kalau kita lihat juga, kalau untuk perumahan itu ada tipe dome. Ada yang tipe sifatnya apa ya? Untuk perumahan ya, untuk skala rumah. Skala rumah. Jadi yang fix ya. Per satu unit rumah gitu. Atau tapi kalau untuk hunian rumah itu bagusnya dome, betul. Ya artinya dome itu bisa kita buat skala besar, sehingga bisa dimanfaatkan buat masyarakat banyak. Gitu ya. Jadi ini menarik nih. Sebenarnya kita juga ingin membawa permasalahan ini dalam konteks pengelolaan perumahan ya, karena di kita kan ada apartemen transit yang memang kita program secara khusus untuk para pekerja yang mereka menghuni, kemudian di dalam selama penghunian itu mereka diajak untuk menabung sehingga mereka nanti bisa memiliki tabungan untuk punya rumah sendiri dengan DP. Nah, ini menarik, Pak, karena di dalam mereka bukan hanya ditampung, diakomodir mendapat hunian yang layak, tapi juga kita berdayakan. Nah, salah satunya saya kira pemberdayaan bagaimana mereka juga peduli dengan sampah, ya Pak. Jadi kira-kira menurut Pak Bambang sebesar apa potensinya kalau rusun kita sekarang ada 5 ya. Jadi ada 4 yang sudah lama, kemudian tambah lagi kita di Cibatu, Purwakarta, kita ada yang baru memanfaatkan ini. Bagaimana kira-kira ini kalau misalkan ini dikenalkan untuk penghuni apartemen transit? Sangat setuju. Oke. Hanya mungkin nanti dalam mengatur tata ruangnya. Nah, Jadi kita membuat di mana nanti skala pengolahan sampah. Karena ini kaitannya dengan pemasaran. Ya, off-takernya untuk memanfaatkan. Mungkin harus ada kemasan namanya, bukan rumah susun. Jadi mungkin nama rumah susun namanya yang terbaik apa, Pak? Ya sekarang istilah kalau di kita tuh uptrans ya, apartemen transit. Ya, karena kita konsepnya mereka tidak terus-menerus di sana gitu. Karena kita program mereka agar mereka nanti lulus istilahnya. Ada wisuda ketika mereka punya tabungan untuk bisa dipakai untuk DP rumah milik mereka sendiri kira-kira. Kalau boleh usul, namanya dirubah, jadi ditambahkan dari Smart Apartemen Transit. Menarik ya. Ini teman-teman di P3JB ada usulan dari Pak Bambang nih. Jadi ada smartnya ya, dimana sekarang itu juga kan kita di istilah di bangunan gedung, Pak. Kan bertahap, Pak. Kita pertama bicarakan sekarang konsen kita di struktur karena kita masih banyak masalah ya. Kaidah-kaidah struktur bangunan gedung di kita, rumah-rumah kita masih belum. Kemudian kita ingin naik kelas.
setelah kita unsur-unsur strukturnya terpenuhi, kita ingin menjadi lebih hijau. Betul. Kita katakan sebagai BGH, bangunan gedung hijau, Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya dari bangunan gedung hijau juga kita ingin naik lagi menjadi smart, ya, Ya. smart building. Iya, Ya, saya kira kalau itu. ke rumah susun karena sepertinya untuk kelas bawah terus. Nah, ya, Gitu. kesannya ya. Coba kita rubahlah supaya Ya. di image orang mau nginep di situ Ya. bukan kelas ekonomi bawah. Tapi di satu sisi juga ada kesadaran ekonomi bawah juga mengedukasi Oke. bagaimana tinggal di suatu tempat yang tentunya terintegrasi dengan perubahan teknologi. Ya. Sehingga sebelum masuk ke rumah susun ada proses edukasi dulu sebetulnya. Jadi pada saat pemasaran dan seterusnya sebetulnya memberikan hunian yang mengedukasi mereka banyak hal. Banyak hal. Dari teknologi, Ya. dari peradaban, juga. dari Betul. katakanlah untuk tingkat intelektualnya. Ya, tentu pendidikan ini kan jadi suatu hal ya. Betul. Ya ikro ya kalau Ya. kita lihat mau nggak mau ya itu kan kalau kita berdoa setiap subuh Allahumma ini asaluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Nah di situ ilmu Pak ilmu. Jadi yang tentu kita berbuat ya sampah ini kita kaitkan kebersihan itu bagian dari iman. Nah, sehingga sampah itu bisa dikelola dengan baik. Kita lihat kan, ini kalau sampah yang tidak seperti yang ada di image ya, ada TPA dan sebagainya. Karena yang jadi pengaruh itu kan masalahnya metan, gas metannya, sehingga seringkali tertimbun lama. Nah ini juga manajenya gimana supaya tidak ada sampah yang tertimbun. Harus ada zero waste management. Artinya sampah itu langsung dikelola, langsung menghasilkan produk sirkuler ekonomi. Ya, dari situ. Jadi di situ katakanlah untuk tanaman di sekeliling komplek, dari organik itu jadi pupuk untuk tanaman di situ. Untuk sayur yang sifatnya organik, banyak sekali manfaatnya. Dan gitu. Tadi energi ya ujungnya. Betul. Energi. Kemudian nanti kalau kita bicara energi, ada bahan-bahan organik atau anorganik. Ya, anorganik itu jadi bahan bakar. Itu bahan bakar itu ataupun nanti jadi paving block dan seterusnya gitu. Nah, ini sebetulnya tantangan teknologi. Sementara dari hasil survei kami yang sederhana ini terputus-putus di Indonesia itu. Hanya ada mengolah untuk mesin pencacah plastik. Belum ada yang memproses secara terintegrasi. Jadi sebetulnya inginnya si dari biomas ini nanti kalau mimpinya biomas itu nanti memang harus menghindari image bahwa ini kok dari limbah pengaruh ke masakan. Nah ini juga dihilangkan. Betul. Ya, karena kembali edukasi. Edukasi ke masyarakat. Di satu sisi jadi gimana nih limbah itu seperti apa? Kita jadi tentu kita mengedukasi mereka sehingga tidak akan terjadi bau dan sebagainya yang terhadap masakan atau makanan. Karena bisa saja untuk pagi-pagi itu limbah itu bisa dimanfaatkan. Manfaatkan gitu. Jadi kalau malam mungkin karena sekarang udah pakai LED itu katakanlah bisa sampai 5.000 watt. Nah itu bisa mewakili ya meskipun untuk kehidupan sebuah rumah ya nantinya itu itu butuh lebih besar ya sebetulnya. Saya ingin lebih gambaran lebih konkret Pak Bambang. Kira-kira Pak Bambang punya model nggak yang paling pas atau yang udah memungkinkan kita kembangkan? Itu kira-kira di kapasitas berapa? Misalkan kalau kita ingin anggaplah di satu apartemen misalkan dengan misalkan sebutlah 1.000 keluarga gitu ya, 1.000 keluarga. 1.000 kakak apa 1.000 kakak. 1.000 kakak. Kalau misalkan sekitar 4.000 jiwa ya, kalau misalkan rata-ratanya 4 orang, kemudian kita kalikan standar sampah timbulan itu mungkin 0,5 kilogram per ini, jadi sekitar 2 ton. Nah, kira-kira misalkan dalam satu unit apartemen tadi, smart apartemen tadi ya, kira-kira memungkinkan itu menjadi satu unit 1.000 sampai 2.000 ton sampah? Ya, ini mungkin yang jadi perlu semacam justifikasi dulu. Karena dari penelitian atau pengamatan kami itu per orang kan 7 ons, Pak. Bisa ada yang 7 ons tergantung karakteristik. Huniannya keluarga ideal 4 orang 4 kali 7 ons ya. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 kilo ya. Nah itu pun kita belum bisa mengidentifikasi ya. Kita belum identifikasi mana yang organik, anorganik, mana yang limbah gitu. Tergantung ini
living apartemennya. Apartemennya, gaya hidupnya juga berarti ya, perilakunya gitu. juga. Makanya harus dari awal. Harus dihitung ya, Desain itu harus dari awal. Nggak mungkin nanti kita langsung menerapkan ini, tentu belum tentu nanti pas. Belum tentu pas. Iya. Sebelum masuk itu ya, memang harus dari perhitungan-perhitungan yang tentu. Yang organik kita diedukasi nih. Yang organik yang kita misalnya apa? Kalau makanan kemana? Kalau misalkan rasanya kalau makanan lebih banyak ya di rumah tangga. Betul. Untuk apartemen. Kita kan bisa 60% ya. Organik itu ya. Nah itu gimana memanfaatkan makanan itu bisa jadi pupuk. Seperti itu. Ya. Jadi di satu sisi. Tapi secara skala kapasitas sebenarnya kan bisa disesuaikan kan? Nggak ada masalah mau sedikit beberapa ya. Jadi tinggal kita hitung layaknya. Kita pastikan dari awal dulu. Jadi kalau kita udah bisa membuat asumsi-asumsi kalau apartemen itu penghuninya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, berbeda yang dengan di perkebunan ya, pertanian. Betul. Kalau pertanian mungkin di sana lebih banyak organik yang dari tumbuhan. Bukan di makanan. Kalau di pemukiman pasti makanan. Lebih makanan. Dan juga yang misalnya kalau keluarga baru kan banyak pampers ya. Pampers yang itu, seperti gitu-gitu. Itu masalah juga ya. Nah, makanya di sini kita belum ada teknologi yang bisa ngolah itu. Sebetulnya itu dia bisa diolah, tapi dengan suhu tinggi. Harus suhu tinggi. 800 sampai 1000 derajat. Baru bisa ya. Nah, masalahnya kita masih menggunakan insenerator. Pembakaran tidak hijau masih menghasilkan karbon monoksida. Ada dioksin juga ya. Gitu. Nah, makanya saya kemarin tertarik dengan teknologi Jepang ini. Mereka tidak menggunakan insenerator. Tidak pakai pembakaran ya? Tidak pembakaran, tapi dengan suhu tinggi. Suhu tingginya dari? Nah, menarik itu yang kan? menarik ya? Jadi pasti bukan dari pembakaran ya? Nah, itu. Sehingga yang keluar itu, jadi pasti di sini menggunakan air, Pak. Pakai air? Pakai air di suhu tinggi, dikeringkan. Menghasilkan suhu tingginya dari apa? Nah, menarik. Dari air, Pak. Dari air sendiri? Dari air sendiri. Gitu. Oh ya? Sampai 1000 derajat. Bahkan ribuan derajat itu. Sehingga keren juga nih. Iya, makanya sebetulnya saya pengen ke Jepang ini. Nanti ajak saya, Pak. Sebetulnya, makanya kemarin saya ingin lebih jauh. Dikenalkan di apa? Mereka udah pernah sini? Kemarin ketemu sama orang Jepang ini. Karena ada hubungannya dengan kredit karbon, Pak. Oh iya, sekarang baru pemerintah juga meluncurkan ya kredit karbon. Meluncurkan kembali. Tadinya sudah ditunda. Terus baru lagi dikeluarkan peraturan itu. Jadi kalau kita bicara, jadi dia begini, dia ngambil langkah awal. Ya. Dia nanamkan dulu teknologi, dia masukkan, dan memang kalau kemarin saya juga ke Jerman, saya minta, kalau di Jerman kayak gimana sih olah sampahnya gitu. Karena kalau di sana, ya tentu di sini kan kalau buang sampah khusus ya kalau kita limbah dapur ya, di kita nggak ada saluran khusus. Nah, sebetulnya kalau saya usul gitu ya, kalau bisa di Bandung Timur, Bandung Barat, ada yang nggak dibagi ke sini dan sekelilingnya ini, ada saluran khusus yang nanti mengelola itu. Dari dapur ya? Dari dapur. Karena kalau kita perumahan perumahan itu nanti ada lokasi sendiri. Lokasi sendiri. Ya itu tadi saya kira yang concern Pak Bambang itu betul tentang tata ruang, supaya pembatasan ruang sehingga kita bisa menempatkan. Oke, Pak Bambang, ini di penghujung season kita ya, ini saya ingin menggarisbawahi bahwa PR kita saat ini ketika misalkan anggaplah di periode sebelumnya kita menggenjot infrastruktur, Pak, infrastruktur wilayah ya transportasi, listrik, pelabuhan, air. Sekarang saya kira kita kan ingin orientasi kita itu lebih ke SDM, ya. Bagaimana SDM di Indonesia masa depannya, generasi masa depannya memang siap untuk mengisi pembangunan. Dan kata kuncinya saya kira untuk menciptakan SDM yang berkualitas itu kan lahirnya dari permukiman, dari rumah. Setuju ya Pak Bambang ya? Nah kemudian kita seperti apa kita mengelola permukiman? Mungkin Pak Bambang bisa kasih ini. Iya. Ini nggak bisa sendiri, Pak. Iya, lintas ilmu. Kalau dulu ada istilahnya triple helix. Ya, triple helix. Triple helix itu ada government, ada pendidikan, dan publik. Publik, oke. Ya, sekarang dikatakan pentahelix. Pentahelix kalau saya tapi juga masih kurang. Masih kurang juga. Karena belum dilibatkan keluarga. Ini menarik nih. Jadi ada aktor variabel lain keluarga ya. Keluarga. Jadi karena melihat
dari fenomena pendidikan sekarang, Ya. itu faktor keluarga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Karena di satu sisi, maaf nih, saya sebetulnya nggak bisa ke publik. Perguruan tinggi banyak sekali mengalami masalah, terutama di mahasiswa. Mahasiswa. Apalagi dengan teknologi Ya, informatika dan seperti sekarang, betul. dengan gadget seperti Ya. apa, itu perilakunya berubah. Berubah ke nilai-nilai keluarga tadi juga ya. Sehingga fondasi di rumah itu harus kuat. Kuat. Oke. Tidak hanya secara religi, Ya. tapi juga bagaimana menjadi panutan Oke. dan juga jadi kontrol. Ya. Nah, masalahnya kan dengan, maaf nih, keluarga kerja, suami istri kerja, anak kontrolnya berkurang. Iya. Jadi nggak mungkin lewat pembantu, nggak Ya. mungkin mengandalkan guru. Betul. Selama ini kan guru yang disalahkan. Ya. Ada masalah apa guru yang disalahkan? Masalahin. Karena apa? Persepsi masyarakat Ya. menyekolahkan anak itu menitipkan anak Menitipkan anak. dengan harapan tinggi. Ingin bisa baca Al-Quran, Betul. ingin akhlaknya seperti apa, Ya. ingin hafiz dan sebagainya, nemnya tinggi, Iya, bisa nemnya masuk tinggi, bisa kemana dan mengambil sebagainya. kerja. Begitu nem kurang, begitu akhlaknya buruk, yang disalahkan Disalahin. gurunya sama Gurunya. sekolah. Nah Ya. ini, nah sekarang ini itu bergeser. Ya. Yang lebih penting lagi sebenarnya dari rumah. Di rumah. Oke. Ya, dari rumah, sehingga bagaimana mengedukasi cara menata Ya. rumah Rumah betul. dengan bersih, aman. Nah tentu kalau kita biogester, gimana supaya nggak ada lalat sama tikus, Iya. Iya. sama cecak gitu yang jadi masalah. Ya. Karena kita bicara bisa dari dua sisi, sisi religi Ya. dan sisi etis, estetika. Ya tentu ini dua hal yang Ya. nggak bisa dilepas. Nah. Oke. Jadi itu kalau saya lebih cenderung sekarang Harus ada tambahan nilai keluarga. keluarga. Ya. Oke. Kalau di sekolah, di perguruan tinggi hanya bisa sosialisasi, kasih punishment, Ya. reward dan punishment. Rewardnya oke, bagus. Bagus. Punishmentnya ya paling ditegur atau dimarahin. Ya. Nggak ada sesuatu. Pendekatan disiplin kalau di rumahnya nggak disiplin. Ya. Saya ngelihat misalnya begini Pak, Ya. bapaknya ngerokok, anaknya ngerokok, Ya, pasti itu. buang sampah rokok di mana? Dia ngerokok di mana? Sehingga pada sampai di kampus, loh, saya boleh kok, orang tua saya nggak marah. Ya, benar. Kita susah negur. Ya. Nah ini tentu Betul, itu Pak. mungkin salah satu contoh. Oke, jadi perbincangan kita semakin menarik nih Pak Bambang ya. Jadi ini ada satu hal yang ingin saya catat, bahwa meskipun awalnya kita bicara tentang bagaimana kita membangun secara fisik gitu ya, kemudian khususnya tentang rumah, kemudian juga kita bicara tentang pengelolaan lingkungan di pemukiman, tapi ada satu hal lagi tadi yang menurut Pak Bambang itu ternyata kita harus memperhatikan juga yang di luar fisik ya, itu adalah tentang nilai-nilai keluarga ya, yang tadinya kita hanya bicara sampai pentahelik, mungkin nanti menjadi saptahelik dan sebagainya ya. Saya kira betul. Iya, Saya kira ke depannya. Ini menarik, saya kira Pak Bambang nih, kita mudah-mudahan kita bisa lebih mengembangkan lagi obrolan kita di podcast ini, dan seperti pada awalnya kita ingin menjadi jembatan Pak podcast kita ini, bagaimana semua komponen masyarakat kita bisa ajak dialog di sini dan akhirnya kita kembalikan untuk masyarakat ini. Sekali lagi hatur nuhun Pak Bambang, Sami-sami. sudah bisa ketemu. Alhamdulillah, Ya. terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Oke, ya. Mungkin itu yang bisa kita perbincangkan di podcast ini, betapa pentingnya kita membangun generasi masa depan untuk menuju Indonesia emas ini, bukan hanya tentang bagaimana mengelola rumah dari hal-hal yang kecil, kemudian juga kita mengelola permukiman, khususnya tadi untuk lingkungannya, dan ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan satu lagi, tolong tidak dilupakan bagaimana peri kehidupan di keluarga untuk sebagai transfer nilai ya, tidak cukup hanya di pendidikan dan sebagainya. Sekiranya itu saja yang bisa kita perbincangkan di kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan di dialog selanjutnya. Pak Bambang, hatur nuhun sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami. Nuhun Pak. Siap. Nuhun.